Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 15 episode 23. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tepat di gunung belakang sekte Dao, Lindong dan juga Pak Tua Ying Guanzi kali ini telah muncul di atas puncak gunung itu, yang sekarang telah memancarkan aura dingin yang cukup menakutkan. Dan tepat di tempat itu sendiri, ada sebuah danau yang berwarna biru es. Sambil melihat ke arah danau tersebut, Pak Tua Ying Guanzi pun berkata dengan Lindong, "Kau sekarang harus pergi dan melihat ke tempat itu lebih dekat. Aura dingin yang ada di dalam tubuhnya menjadi semakin menakutkan dan bahkan aku tidak bisa mendekatinya." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya pun bergerak dan muncul di tepi danau es itu. Lindong melihat pada Ying Huan yang ada di atas teratai es. Gadis cantik itu, matanya masih terpejam, dan saat ini ada hawa dingin yang terpancar dari dalam tubuhnya. Hawa itu benar-benar kuat, menyebabkan udara yang ada di sekitarnya telah menjadi membeku. Melihat pemandangan seperti ini, Lindong hanya bisa mengerutkan alisnya. Kemudian dia melangkah maju, dan tubuhnya telah muncul di depan teratai es. Di saat yang sama, ada sebuah cahaya hitam yang muncul di tubuh dari Lindong, dan cahaya hitam ini melahap seluruh aura dingin yang benar-benar sombong dan mencoba mengikis tubuhnya. Raut wajah dari Huan sendiri terlihat cukup pucat, namun kadang-kadang sosok itu akan gemetaran dan membuat hati Lindong merasa cukup sakit ketika melihatnya. Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong benar-benar bisa melihat bahwa aura dingin terus melonjak dari dalam tubuh Huan. Bahkan rambut birunya kini telah menjadi semakin pekat. Tiba-tiba saja sosok dari Ying Huan pun bergetar. Setelah itu, tanpa sadar, dia menggigit bibirnya sendiri. Sementara alis dari Huan kini juga telah saling merajut dengan cukup erat. Sepertinya dia sedang mencoba melawan sesuatu. Dan bahkan ada ekspresi ketakutan yang dipancarkan dari raut wajah Huan saat ini. Melihat hal itu, Lindong merasa cukup sakit. Sebelum akhirnya dia pun berkata dalam hati, "Yan, apa yang terjadi? Bukankah dia baik-baik saja sebelumnya?" Mendengar pertanyaan dari Lindong, Yan pun terdiam untuk sejenak. Lalu akhirnya dia mengatakan, "Sepertinya kekuatan dari guru es tampaknya telah terbangun dengan cepat." Mendengar hal itu, tatapan mata Lindong berubah menjadi cukup tajam, dan dia kembali bertanya, "Kenapa?" Pasti ada alasan di balik semuanya. Sebelumnya, Ying Huan telah menekan kekuatan di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, jika dia tidak bertemu dengan keadaan yang tidak terduga, pasti tidak akan terjadi sesuatu padanya. Tapi saat ini, perubahan drastis itu benar-benar terjadi. Yan ragu-ragu sejenak, dan Lindong yang tidak sabaran, dia kembali mengatakan, "Yan, jawablah, sebenarnya ada apa?" Ada sebuah jejak kemarahan di dalam suara Lindong ini. Yan yang mengetahui bahwa Lindong sudah cukup emosi, dia pun berkata dengan pahit, "Itu kemungkinan terkait dengan guru api." Ekspresi raut wajah Lindong pun berubah, yang kemudian dia pun berkata, "Guru api? Apa yang telah dia lakukan pada Huan? Orang itu benar-benar buruk." Yan pun kembali mengatakan, dia mungkin tidak melakukan sesuatu dengan sengaja. Bagaimanapun juga, dia adalah guru api dan memiliki aura dari zaman kuno. Oleh karena itu, setelah dia mendekati Ying Huan, maka aura di dalam tubuhnya ini akan bertindak sebagai magnet yang kemudian menarik kekuatan dari guru es yang hingga detik ini masih tertidur di dalam tubuh Huan. Lindong pun cukup marah, lalu dia berkata, "Kenapa kau tidak mengatakan hal ini sejak awal?" Yan hanya bisa tertawa pahit, lalu dia mengatakan, "Awalnya aku pikir Ying Huan akan mampu mengatasinya, dan aku tidak pernah mengharapkan bahwa segala sesuatunya akan menjadi seperti ini dengan cepat." Dengan ekspresi raut wajah yang jelek, Lindong pun perlahan mengatakan, "Guru api seharusnya juga tahu bahwa dengan mendekati Ying Huan, maka aura di dalam tubuhnya akan menggerakkan kekuatan dari guru es yang sedang tertidur di dalam tubuh Huan, bukan?" Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Benar, dia seharusnya juga sudah tahu tentang hal ini." Mendengar jawaban dari Yan itu, Lindong perlahan menarik kemarahan di dalam tatapan matanya, dan Lindong sekali lagi berubah menjadi cukup tenang.
Namun, Yan adalah orang yang cukup memahami Lindong dengan baik. Dia tahu semakin Lindong berubah menjadi cukup tenang, maka semakin besar amarah di dalam hatinya. Lindong mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai rambut biru es dari seorang Huan-Huan. Setelah itu, Lindong pun berbalik dengan ekspresi raut wajah yang cukup gelap dan suram. Dia bergegas pergi dari tempat ini. Di saat berikutnya, Lindong telah muncul di langit di atas sektor Dao. Kemudian, tatapan matanya melihat pada tempat sekeliling sebelum akhirnya terkunci ke sebuah gunung yang jaraknya tidak jauh di depan sana. Dengan nada suara yang cukup marah, Lindong pun berteriak, "Guru api, keluarlah sekarang!" Teriakan ini menyebabkan banyak orang sektor Dao menjadi sangat terkejut. Mereka buru-buru melihat ke arah langit, dan semuanya bisa melihat bahwa Lindong sudah terlihat tampak muram. Ini adalah pertama kalinya bagi seluruh orang di dalam sektor Dao melihat Lindong telah kehilangan kesabaran. Patua Ying Kuanzi pun dan juga para tetua yang lainnya pun bergegas. Sebelum akhirnya mereka saling bertukar pandang dan mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya api telah muncul di gunung depan sana. Setelah itu, sosok dari guru api pun menunjukkan dirinya. Lalu dia bertanya, "Lindong, ada apa?" Ketika melihat sikap acuh tidak acuh dari seorang guru api, kemarahan semakin besar dalam mata gelap dari Lindong. Dia hanya bisa tertawa dingin yang kemudian mengatakan, "Kau tahu apa yang telah kau lakukan, namun kau masih berani bertanya padaku seperti itu." Guru api masih dengan sikapnya yang acuh tidak acuh. Dia melirik pada arah gunung yang berada di belakang sektor Dao, yang hingga detik ini gunung tersebut sebenarnya telah ditutupi dengan aura dingin. Detik berikutnya, guru api pun mengatakan, "Lindong, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa kamu sembunyikan. Saat ini, kamu hanya mencoba untuk menipu dirimu sendiri." Mendengar hal itu, Lindong pun segera mengatakan, "Guru api, apakah kau tidak memiliki kesibukan lain? Sektor Dao ini tidak menyambutmu. Pergilah, karena kau tidak dibutuhkan di tempat ini." Mendengar kata-kata dari Lindong itu, guru api pun jawabnya, "Aku tidak akan pernah pergi kemanapun sebelum dia terbangun." Lindong berteriak dengan keras, membangunkannya. "Apakah kau pikir bahwa dia akan tetap menjadi dirinya sendiri setelah dia terbangun? Aku menginginkan dia tetap menjadi Huan-Huan, bukan guru es." Mendengar ucapan dari Lindong itu, guru api hanya bisa mengerutkan keningnya. Lalu dia mengatakan, "Kau itu terlalu egois. Apakah kau tahu beban berat yang ada di pundaknya? Yimo masih bersembunyi di dunia ini. Selain itu, kau bahkan juga tahu seberapa kuatnya mereka. Jika perang dunia yang lainnya dimulai kembali, banyak nyawa akan hilang dan kita semua akan membutuhkannya untuk menyelamatkan kita. Pada saat itu, jika dia tetap menjadi Huan-Huan, maka segala sesuatu di dunia ini pasti akan terjatuh ke tangan Yimo. Dan apakah kamu benar-benar masih percaya bahwa kalian berdua bisa melarikan diri tanpa cedera?" Lindong mengepalkan tangannya dengan erat. Lalu dia berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Dia tidak akan mampu memikul beban yang begitu berat. Jika seseorang harus membawanya, maka aku yang akan menggantikannya untuk memikul beban berat itu." Guru api melihat pada Lindong dengan penuh ejekan. Lalu dia mengatakan, "Hanya kau? Atas dasar apa? Apakah hanya karena dirimu telah mendapatkan warisan dari guru pelahap? Beban ini bukan sesuatu yang bahkan guru pelahap sendiri tidak mampu memikulnya, bahkan jika dia masih hidup. Oleh karenanya, apa hakmu untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Lagi pula, jika beban ini terlalu mudah untuk dibawa, apakah menurutmu kita para guru kuno membutuhkan bantuan orang sepertimu untuk melakukannya?" Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Namun tatapan matanya masih terlihat sangat tajam yang kemudian Lindong mengatakan, "Apakah aku memiliki kualifikasi untuk melakukannya atau tidak? Bukan dirimu yang bisa membuat keputusan." Ketika guru api mendengar hal itu, jejak kemarahan muncul dalam tatapan matanya yang kemudian dia mengatakan, "Sungguh bocah yang sombong. Karena kau berani membuat klaim seperti itu, izinkan aku mencoba dan melihat apakah dirimu itu benar-benar memenuhi syarat." Setelah mengatakan hal ini, peng!
langit yang ada di belakang guru api tiba-tiba saja berubah menjadi merah tua. Guru api menghentakkan kakinya dan kekuatan Yuan berwarna merah kini telah menyapu ke depan dengan cepat. Hal itu berubah menjadi telapak tangan api raksasa yang akan dengan kejam menabrak tubuh Lindong. Melihat hal ini, sebuah kilatan tajam pun muncul dalam tatapan mata Lindong. Namun dia tidak berencana untuk menghindari serangan dari guru api. Sebaliknya, awan petir yang ada di atas Lindong ini telah mulai berkumpul, dan petir yang besarnya puluhan ribu kaki sekarang telah bersiul ke arah bawah yang kemudian bertabrakan dengan telapak tangan api raksasa. Pada akhirnya, dar! Gelombang serangan yang cukup menakutkan menyebar, bahkan membuat seluruh tempat ini bergetar dengan hebat. Meskipun tubuh dari Lindong juga ikut bergetar, namun dia tidak terpental mundur. Sebaliknya, tatapan mata Lindong kini menjadi terlihat sangat hitam. Meskipun guru api itu memang kuat, namun energi mental Lindong juga telah berada di tahap Grandmaster Simbol tingkat lanjutan. Jika digabungkan dengan kekuatan Yuannya yang telah bersentuhan dengan energi reinkarnasi, jelas tidak mungkin bagi seorang guru api untuk bisa menekan Lindong hanya dengan avatarnya. Kali ini Lindong benar-benar sangat marah dengan fakta bahwa guru api tiba-tiba saja memberikan serangan pada Lindong. Hal itu membuat Lindong segera mengatakan, "Jika kau tidak segera pergi dari tempat ini, aku akan menghancurkan avatarmu." Setelah mengatakan hal itu, Lindong melambaikan lengan bajunya. Sebuah cahaya telah keluar dari dalam tubuhnya, dan kali ini hal itu telah membengkak ke arah langit, kemudian berubah menjadi formasi alam semesta kuno raksasa. Melihat hal ini, pupil mata dari guru api pun menjadi menyusut. Lalu dia mengatakan, "Formasi alam semesta kuno." Jelas guru api mengetahui tentang formasi ini. Tidak lama kemudian, boom! Energi mental dan juga energi Yuan kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong yang kemudian hal itu bergerak untuk memasuki formasi alam semesta kuno. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, formasi alam semesta kuno pun mulai berputar karena hal itu akan menggabungkan kekuatan energi Yuan dan juga energi mental dari Lindong. Sebuah gelombang riak yang cukup menakutkan secara perlahan pun telah menyebar. Hal ini membuat tatapan mata dari guru api sedikit terlihat ketakutan. Namun, detik berikutnya guru api menyatukan kedua tangannya sambil mengatakan, "Lindong, kau memang cukup terampil." Setelah itu, ada warna merah tua dengan cepat muncul dalam tatapan mata guru api. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, guru api pun membuat segel, dan tempat yang ada di sekelilingnya kini telah berubah menjadi sangat panas. Sementara sebuah matahari yang cukup cerah pada saat ini juga perlahan bangkit dari dalam tubuhnya. Ketika Patua Yang Guanxi dan juga banyak anggota sekte Dao melihat Lindong dan juga guru api akan melakukan pertempuran yang cukup besar, mereka semuanya terlihat sangat ketakutan. Hal itu membuat para tetua kemudian mengatakan, "Bukankah jika mereka berdua bertarung di tempat ini, maka mereka akan menghancurkan seluruh sekte Dao?" Tepat ketika Lindong dan juga guru api akan meluncurkan serangan masing-masing, tiba-tiba saja suara teriakan pun terdengar, "Berhentilah kalian berdua!" Segera setelah itu, sosok dari Ying Huan-Huan muncul di depan Lindong. Dia pun merentangkan kedua tangannya dan akan memblokir serangan dari guru api. Tatapan mata Huan-Huan melihat tajam ke arah guru api lalu mengatakan, "Apa yang coba kau lakukan?" Guru api pada saat ini memandang Ying Huan-Huan yang telah melindungi Lindong, dan hal itu membuatnya cukup terkejut. Kemudian, guru api pun mengencangkan tinjunya dengan cukup santai. Akhirnya, dia memalingkan kepala dan berkata dengan nada suara yang cukup lemah, "Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak akan pernah pergi sampai dirimu terbangun." Mendengar hal ini, Lindong cukup emosi. Lalu dia berteriak, "Guru api!" Mendengar teriakan dari Lindong, Ying Huan-Huan hanya bisa menoleh. Dia menggunakan tangannya yang sedingin es untuk meraih tangan dari Lindong sebelum berkata, "Lindong, bisakah kamu tenang lebih dulu?" Lindong menatap Ying Huan-Huan sambil menghela nafas yang dalam. Segera setelah itu, formasi alam semesta kuno yang ada di langit berangsur-angsur menghilang.
dan kekuatan Juan serta energi mental kini telah kembali masuk ke dalam tubuh Lindong. Melihat hal ini, senyuman pun muncul di raut wajah Huan Huan karena pada akhirnya Lindong bisa menekan emosi di dalam dirinya. Bagaimanapun juga, Ying Huan Huan tahu dengan baik karakter dari seorang Lindong. Orang itu biasanya cukup tenang ketika menangani situasi. Tapi saat ini, ketenangannya itu telah menghilang dan berubah menjadi kemarahan. Ini adalah kejadian yang cukup langka dan Ying Huan Huan jelas tahu apa penyebabnya. Karena Lindong tidak ingin kehilangan Huan Huan. Mengetahui hal ini, Ying Huan Huan pun tersenyum ke arah Lindong sambil mengatakan, "Lindong, terima kasih banyak." Sementara Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Kenapa kau mengatakan hal itu? Apakah kau sudah menekan aura dingin di dalam tubuhmu?" Sambil menggelengkan kepalanya, Ying Huan Huan kali ini berkata, "Jika aku tidak menekannya, kalian berdua akan menghancurkan seluruh sektor Dao ini." Lindong tersenyum, lalu dia berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu bagaimana cara mengendalikan diriku sendiri?" Ying Huan Huan hanya melirik Lindong. Lalu dia mengatakan, "Kenapa kau tidak membiarkanku saja yang menangani masalah ini?" Lindong ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Sementara Huan Huan hanya bisa tersenyum ketika melihat hal ini. Detik berikutnya Ying Huan Huan pun menoleh pada Guru Api. Yang kemudian dia mengatakan, "Guru Api, aku tahu sebenarnya apa yang telah kau lakukan. Namun saat ini, diriku bukanlah guru es yang kamu kenal dari masa lalu. Terlebih lagi, aku juga tidak peduli dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Sampai sekarang dan juga selanjutnya, aku masih akan tetap menjadi Huan Huan. Jika kamu ingin tetap tinggal di dalam tempat ini, tolong tarik kembali aura di dalam tubuhmu." Mendengar hal itu, tatapan mata dari Guru Api terlihat cukup terkejut. Segera setelah itu, dia hanya bisa menarik napas panjang sambil mengatakan, "Kau, seharusnya kau menyadari situasi yang sebenarnya. Guru petir telah terbangun. Selanjutnya, guru kegelapan juga telah terbangun. Hal itu akan segera diikuti oleh guru kekacauan dan juga para guru-guru yang lainnya satu demi satu. Pada saat itu, mereka semua akan datang ke tempat ini untuk membangunkan dirimu." Ying Huan Huan hanya bisa menundukkan kepalanya sambil mengatakan, "Tapi itu tidak akan terjadi saat ini." Guru Api hanya bisa terdiam. Beberapa saat kemudian, dirinya hanya bisa tersenyum sambil terus melihat wajah cantik dari Huan Huan. Kemudian Guru Api mengatakan, "Sungguh tidak terduga. Seseorang sepertimu yang dulunya sangat tenang dan juga rasional, pada akhirnya akan memiliki sebuah perasaan dengan seorang pria." Mendapat ucapan seperti itu, Ying Huan Huan pun menjawabnya dengan lembut, "Hal itu dikarenakan aku adalah Huan Huan dan bukan guru es." Guru Api merasa tidak berdaya dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tubuhnya pun sekarang berbalik. Sambil melambaikan tangannya, dia mengatakan, "Baiklah, aku akan melakukan seperti apa yang telah kau perintahkan, dan aku akan menarik seluruh auraku." Setelah mengatakan hal ini, Guru Api pun bergegas menuju gunung yang jauh di depan sana dan meninggalkan semua orang yang ada di tempat ini. Sementara Lindong hanya diam-diam melihat pada kepergian Guru Api. Setelah itu, Lindong pun perlahan mengepalkan tinjunya. Semuanya ini terjadi karena Lindong menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Lagi pula, jika Lindong memiliki kekuatan besar, maka dirinya akan mampu memikul beban berat yang dipikul oleh Huan Huan. Dan hanya dengan kekuatan besar, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan berani meremehkan Lindong serta menolak segala ucapannya. Ketegangan antara Lindong dan juga Guru Api akhirnya menghilang sepenuhnya setelah kedatangan dari Ying Huan Huan. Sementara para murid dari sekte Dao hanya bisa memandang sebelum akhirnya mereka menoleh pada Huan Huan dan juga Lindong yang masih berdiri di langit. Barulah kemudian para murid dari sekte Dao ini menyebar dan meninggalkan tempat ini. Meskipun mereka semua benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya, tapi para murid-murid sekte Dao bisa menebak bahwa Guru Api telah melakukan sesuatu yang cukup berlebihan sehingga membuat Lindong menjadi sangat marah. Namun terlepas apa yang terjadi, seluruh orang yang ada di dalam sekte Dao ini
pasti akan mendukung sikap dari Lindong. Lindong serta Ying Huan-Huan yang masih berdiri di langit. Tatapan mata Lindong masih melihat tajam ke arah Huan-Huan yang tubuhnya memancarkan aura dingin. Hal itu membuat Lindong segera mengatakan, "Huan-Huan, aura dingin di dalam tubuhmu belum menghilang dan kamu harus kembali meluangkan waktu untuk melakukan pelatihan dengan tenang dan menghindari perkelahian dengan orang lain." Mendengar ucapan dari Lindong, Huan-Huan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dengan lembut, dia pun mengatakan, "Namun kau juga harus berjanji padaku untuk tidak pernah menyerang guru api lagi. Meskipun dia yang ada di tempat ini hanyalah sebuah avatar, namun tubuh aslinya juga pasti akan datang di masa depan." Hal ini dikatakan oleh Ying Huan-Huan karena dia cukup khawatir dengan Lindong. Bagaimanapun juga, Ying Huan-Huan menyadari kekuatan dari guru api. Di dalam pertarungan sejati, Lindong tidak akan pernah bisa mendapatkan kemenangan jika bertarung dengan tubuh asli dari guru api. Terlebih lagi, datangnya guru api ke tempat ini juga mewakili sekelompok orang, dan orang-orang ini adalah orang yang paling menakutkan di zaman kuno. Lindong hanya bisa menarik nafas pelan-pelan, lalu dia mengatakan, "Aku memang cukup ceroboh kali ini." Tapi kecerobohan Lindong itu bukan tanpa alasan. Dia sangat menyadari bahwa guru api secara diam-diam telah membangunkan kekuatan dari guru es yang selama ini tidak aktif di dalam tubuh Huan-Huan. Hal itu dilakukan oleh guru api tanpa meminta izin pada Lindong, dan dia juga tidak memberikan peringatan sebelumnya. Karena perbuatan inilah yang memicu kemarahan dari seorang Lindong. Selama ini Lindong telah mempercayai guru api, maka dari itu dia memperbolehkan guru api untuk mengikuti Lindong dan juga Huan-Huan. Namun pada akhirnya, orang yang dipercaya seperti guru api malah menusuk dari belakang. Hal ini adalah sesuatu yang cukup licik dan melewati batas, yang membuat Lindong menjadi emosi. Lindong juga tahu bahwa guru api dan juga para guru kuno yang lainnya, mereka memiliki ambisi besar dan ingin melindungi dunia ini. Hal itu membuat Lindong menghormati para guru kuno. Faktanya, tidak ada orang lain yang bisa menandingi kontribusi dari 8 guru kuno di dunia ini. Dari sudut pandang tertentu, apa yang mereka lakukan pada Huan-Huan bukanlah sebuah kesalahan. Menurut pendapat mereka, hanya setelah guru es terbangun sepenuhnya, kemungkinan dunia ini akan bisa terselamatkan sekali lagi. Namun, Lindong tidak ingin Huan-Huan menjadi orang asing di dalam tatapan matanya. Namun Lindong juga sangat paham ada sebuah tanggung jawab yang besar dari seorang guru es di dalam tubuh Huan-Huan. Dan Lindong juga tidak tahu jika sampai kekuatan dari guru es itu terbangun sepenuhnya, apakah gadis cantik yang ada di hadapannya ini akan benar-benar menjadi guru es atau masih tetap menjadi Huan-Huan. Lindong tidak bertindak egois. Dia hanya ingin Ying Huan-Huan tidak menanggung beban besar bagi seluruh dunia ini. Dan Lindong bersedia menggantikan beban yang ditanggung oleh Huan-Huan. Meskipun Lindong tahu bahwa metode seperti ini mungkin tampak sedikit naif, namun dia bersedia membayar harga berapapun untuk menggantikan posisi dari Huan-Huan menanggung seluruh beban dari dunia ini. Bagaimanapun juga, Lindong merasa bahwa dirinya telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Meskipun dia menderita banyak luka di sepanjang perjalanan, namun dia tetap saja sampai di tempat tujuannya. Karena itu, Lindong masih yakin bahwa di masa depan nanti, dia mampu menggantikan tugas dari Huan-Huan. Ketika Ying Huan-Huan melihat emosi yang cukup rumit nampak di raut wajah dari Lindong, dia terdiam sejenak. Segera setelah itu, tatapan mata Huan-Huan melihat seluruh sektor Dao yang sudah ramai. Hal ini membuatnya menjadi sedikit linglung. Detik berikutnya, jari halus dari Ying Huan-Huan menunjuk ke tempat tertentu. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Lindong, apakah kau masih ingat dalam kompetisi Aula 3 tahun yang lalu, tempat itu adalah tempat kita bertarung untuk pertama kalinya?" Lindong tersenyum, lalu dia mengatakan, "Benar, pada saat itu aku telah memukul bokongmu menggunakan sitar." Semburat rasa malu kembali muncul di raut wajah Huan-Huan setelah dia mendengar ucapan dari Lindong, dan kemudian Huan-Huan pun mengatakan, "Pada saat itu aku seharusnya meminta seluruh senior dan juga junior dari Aula Langit untuk memukuli dirimu." Mendengar hal ini Lindong pun tertawa. Lalu dia mengatakan,
para senior dan juga junior tidak takut padamu. Ketika mengingat kenangan dari masa lalu ini, Lindong menyadari bahwa suasana hatinya secara perlahan telah membaik. Detik berikutnya, Lindong melambaikan tangan ke arah Huan lalu mengatakan, "Baiklah, kau sekarang harus segera pergi untuk melakukan pemulihan diri. Dan kau seharusnya tidak keluar dalam kondisi seperti ini." Ying Huan yang juga sangat menyadari kondisi tubuhnya saat ini, dia pun segera tersenyum lalu berkata pada Lindong, "Baiklah, tapi kamu jangan sampai kehilangan kesabaran lagi." Hal ini dikatakan oleh Ying Huan sambil melambaikan tangan dan sedikit menggoda Lindong. Kecentilan dari seorang Huan pada saat ini benar-benar mirip dengan gadis lincah saat itu yang rambutnya masih berwarna hitam. Sementara Lindong bisa merasakan sebuah kehangatan di dalam hatinya. Segera setelah itu, Lindong pun menganggukkan kepalanya dan Ying Huan segera pergi meninggalkan Lindong. Dia kembali berubah menjadi sinar cahaya untuk bergegas menuju ke gunung yang ada di belakang Sekte Dao. Sementara senyuman Lindong secara perlahan menghilang ketika menyaksikan Ying Huan telah pergi dari tempat ini. Tanpa sadar, Lindong segera mengepalkan tangannya dengan erat dan tatapan matanya kini telah berubah menjadi sangat tajam sebelum akhirnya Lindong menarik nafas dalam-dalam. Lindong mampu menghentikan perbuatan dari guru api saat ini. Namun Lindong ragu bagaimana dengan waktu berikutnya jika semuanya benar-benar berkembang dengan apa yang dikatakan oleh guru api. Setelah tubuh aslinya datang ke tempat ini, hal itu akan segera diikuti oleh guru kegelapan, guru kekacauan, dan juga para guru kuno yang lainnya. Pada saat itu, apakah Lindong masih bisa melindungi Huan? Selama ini para guru kuno sangat mempercayai bahwa yang bisa memikul beban berat dari dunia ini hanyalah Ying Huan. Pada saat seluruh guru kuno datang ke tempat ini, apakah mereka semuanya akan bisa percaya dengan ucapan Lindong yang akan menggantikan Huan memikul beban berat dari dunia ini? Meskipun Lindong sekarang cukup kuat, masih ada celah besar antara dirinya dengan para ahli puncak dari zaman kuno seperti guru api. Hal itu membuat Lindong merasakan sebuah permasalahan cukup besar yang kemudian dia bertanya pada Yan di dalam tubuhnya. "Yan, apakah menurutmu aku bisa melampaui Guru Es?" Yan hanya bisa tersenyum yang kemudian dia menjawabnya, "Apakah kamu berpikir bahwa kamu akan berhasil sejauh ini 3 tahun yang lalu?" Mendengar hal itu, Lindong pun menjawabnya, "Namun saat ini aku kurang percaya diri untuk bisa melindungi Huan setelah kedatangan dari para guru kuno yang lainnya, dan aku cukup ragu bahwa aku bisa meyakinkan mereka semuanya jika diriku ini memenuhi syarat untuk menggantikan Huan memikul beban berat yang ada di pundaknya." Yan terdiam sejenak, lalu dia mengatakan, "Guru Es itu memang cukup luar biasa. Faktanya, bahkan leluhur simbol selama ini sangat memujinya. Oleh karena itu, mencoba menjadi setara dengan dirinya akan menjadi tugas yang sangat sulit." Setelah mengatakan hal ini, Yan pun kembali terdiam sebelum akhirnya dia tiba-tiba saja mengatakan, "Tapi Lindong, bukan tidak mungkin untuk meyakinkan para guru kuno yang lainnya bahwa kamu bisa menggantikan beban dari Guru Es." Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong pun cukup terkejut. Lalu dia berkata, "Apakah kamu punya cara?" Yan terdiam sejenak, lalu dia mengatakan, "Aku sebenarnya memiliki cara, namun aku tidak tahu apakah cara ini berhasil atau tidak, karena sebenarnya cara ini tergantung pada orang lain." Lindong yang cukup penasaran, dia bertanya, "Tergantung orang lain? Siapa itu?" Dengan cukup santai, Yan pun menjawabnya, "Ling Qingsu." Mendengar hal ini, Lindong sangat terkejut yang kemudian dia berkata, "Apa? Ling Qingsu? Apakah ada hubungannya dengan dirinya?" Yan pun berbicara dengan nada suara yang cukup serius. "Aku sebenarnya tidak tahu secara spesifik, namun aku bisa merasakan sebuah riak yang ada di dalam tubuh Ling Qingsu benar-benar mirip dengan yang dimiliki oleh leluhur simbol." Mendengar hal ini, tatapan mata Lindong pun menyusut. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpastian yang kemudian dia mengatakan, "Hah? Sebuah riak yang mirip dengan leluhur simbol? Apakah sebenarnya Ling Qingsu memiliki keterkaitan dengan leluhur simbol?"
Yan pun saat ini menjawabnya, aku sendiri juga tidak tahu kenapa Ling Qingsu memiliki fluktuasi yang sama yang hanya dimiliki oleh leluhur simbol saat itu. Sebenarnya kau saat ini bisa pergi dan bertanya langsung pada Ling Qingsu. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya, lalu dia menggelengkan kepalanya karena Lindong sadar bahwa dia ingin menjadi kuat adalah demi Huan Huan. Oleh karenanya, tidak adil bagi seorang Ling Qingsu membantu Lindong, tapi Lindong melakukan ini untuk orang lain. Maka dari itu, Lindong tidak ingin bertanya pada Ling Qingsu. Hal ini membuat Lindong menghela nafas dalam-dalam sambil mengatakan, lupakan saja, aku akan mencari cara lain. Mendengar perkataan dari Lindong itu, Yan pun bergumam pada dirinya sendiri, ya sudah, terserah kau saja. Namun, ini adalah pertama kalinya aku mengalami situasi seperti ini. Dan sungguh hal yang sia-sia jika kamu menyerah di tengah jalan. Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan dia merasa cukup kesal di dalam hatinya. Karena Lindong tidak mungkin meminta bantuan dari Ling Qingsu hanya untuk membuatnya menjadi lebih kuat, supaya bisa melindungi Huan Huan. Dengan pikiran yang cukup terganggu ini, Lindong pun secara perlahan turun dari langit. Namun baru saja dia akan pergi, tiba-tiba saja ada sebuah teriakan, Lindong! Lindong pun menoleh dan dia melihat Ying Xiaoxiao telah berjalan ke arahnya. Melihat kemunculan dari Ying Xiaoxiao ini, Lindong segera tersenyum dan dia menangkupkan kedua tangan sambil mengatakan, Senior Ying Xiaoxiao. Sementara Ying Xiaoxiao, dia pun segera berkata, Lindong, aku tidak lagi layak menerima penghormatan darimu seperti itu. Karena saat ini Ying Xiaoxiao benar-benar tahu akan kekuatan dari Lindong yang bahkan dia lebih kuat dan juga lebih pantas untuk menduduki posisi sebagai pimpinan di dalam sekte Dao ini. Setelah bertemu dengan Lindong, pada akhirnya Ying Xiaoxiao pun mengatakan, kebetulan sekali, aku datang ke tempat ini adalah untuk memberitahumu bahwa teman-temanmu semuanya telah pergi ke wilayah iblis ketika dirimu di dalam pengasingan. Namun, mereka semua telah membuat formasi spasial sebelum mereka pergi. Oleh karenanya, jika kamu ingin pergi ke wilayah iblis, maka kamu bisa memasuki formasi spasial ini dan akan sampai dalam waktu beberapa hari saja. Lindong cukup terkejut, lalu dia berkata, hah? Sebenarnya Xiao Dao dan juga yang lainnya telah kembali ke wilayah iblis. Namun dengan cepat, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Karena dia menyadari bahwa wilayah Suan Timur saat ini sudah dalam keadaan yang cukup damai, maka mereka juga harus segera kembali ke wilayah iblis. Selain itu, mereka juga masih harus menjaga Istana Empat Titan. Lebih jauh lagi, karakter dari Xiao Yan adalah seorang yang cocok menjadi pimpinan di Istana Empat Titan. Tidak lama kemudian, Ying Xiaoxiao pun kembali mengatakan, selain itu, sebelumnya Nona Ling Qingsu juga telah memimpin kelompok terakhir dari anggota Istana Kemuliaan Tertinggi 9 Surga dan mereka telah meninggalkan sekte Dao. Kemungkinan mereka pada saat ini akan kembali ke Istana Kemuliaan Tertinggi 9 Surga. Mendengar hal ini, Lindong cukup tercengang. Segera emosi rumit muncul dalam tatapan matanya dan sesuatu yang bergejolak kini juga muncul di dalam hati Lindong yang membuatnya mengatakan, apakah sebenarnya Qingsu benar-benar pergi dari tempat ini? Ying Xiaoxiao hanya bisa melirik Lindong yang memiliki ekspresi cukup aneh di dalam raut wajahnya. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun mengatakan, para murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, mereka sebenarnya telah pergi satu persatu selama periode waktu ini. Dan mereka semuanya seharusnya pergi 1 bulan yang lalu. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada beberapa orang dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga yang masih tetap tinggal di dalam sekte Dao ini. Selain itu, Nona Qingsu juga telah menetap di dalam sekte Dao selama dirimu melakukan pengasingan. Dan dia pada akhirnya pergi dengan beberapa anggota baru setelah kau keluar dari dalam pengasinganmu. Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa tersenyum pahit. Secara alami Lindong tahu dengan apa yang diucapkan oleh Ying Xiaoxiao. Selama 1 bulan terakhir ini, Lindong telah mengalami pelatihan yang cukup misterius seperti orang kesurupan. Oleh karenanya, alasan kenapa Ling Qingsu tetap tinggal di tempat ini adalah karena dia cukup mengkhawatirkan Lindong. Sekarang,
Lindong telah keluar dari pengasingan kultivasi dan Ling Qingsu bisa pergi dengan tenang setelah dirinya memastikan kondisi Lindong baik-baik saja. Namun karakter dari seorang Ling Qingsu ini masih sama seperti sebelumnya. Dia benar-benar berbeda dengan karakter Ying Huan. Jika Ying Huan tidak menyembunyikan cinta ataupun bencinya, bahkan dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk memaksa Patua Ying Guanxi keluar dan melindungi Lindong. Ketika berada di kota iblis yang unik, hal itu adalah sebuah pengorbanan yang cukup mengesankan. Tapi di sisi lain, Ling Qingsu adalah orang yang tidak pernah mengungkapkan apapun, dan dia hanya menyimpan emosi di dalam hatinya sendiri, serta tidak membicarakannya dengan orang lain. Hanya mereka yang benar-benar dekat dengan Ling Qingsu, maka mereka akan bisa merasakan hawa panas dan juga membara yang telah menyelimuti hati dingin dari seorang Ling Qingsu. Ying Xiaoxiao menatap Lindong, lalu dia berkata, "Lindong, sebenarnya aku penasaran apa sebenarnya yang terjadi antara dirimu, Huan, dan juga Nona Qingsu." Lindong cukup terkejut dengan pertanyaan dari Ying Xiaoxiao, namun dia hanya bisa terdiam. Sementara itu, ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah menjadi cukup rumit, dan Lindong tidak ingin memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi pada dirinya, Ling Qingsu, dan juga Huan. Namun Ying Xiaoxiao saat ini hanya bisa menghela nafasnya, dan dia tidak mendesak Lindong untuk melakukan penjelasan. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun mengatakan, "Lindong, kau harus segera pergi dan mengantarkan Ling Qingsu. Seharusnya dia belum jauh dari sekte Dao." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baru saja dia berbalik, tiba-tiba saja Ying Xiaoxiao teringat dengan sesuatu. Lalu dia mengatakan, "Lindong, tunggu. Selama 2 bulan terakhir ini, orang tuamu telah mengirimkan sebuah pesan, dan mereka ingin kau melakukan sesuatu." Lindong cukup tercengang. Lalu dia bertanya, "Hah? Lakukan sesuatu? Apa yang diinginkan oleh kedua orang tuaku?" Ying Xiaoxiao segera mengatakan, "Orang tuamu memintamu untuk pergi ke wilayah Suan Utara dan membawa Jintan begitu kau punya waktu." Hati Lindong pun sedikit bergetar setelah mendengar nama dari Jintan. Sebuah ekspresi hangat kini telah muncul di raut wajah dari Lindong, karena dia juga penasaran bagaimana keadaan adiknya yang keras kepala itu dan selalu membuatnya pusing. Ketika Lindong teringat bahwa pada saat itu Jintan telah muncul menggunakan gaun berwarna hitam sambil memegang sabit hitam raksasa 3 tahun yang lalu, membuat hati Lindong terasa cukup hangat. Ini sudah 3 tahun dan Lindong benar-benar merindukan adik kecilnya ini. Sambil menganggukkan kepalanya, Lindong pun mengatakan, "Baiklah, aku akan pergi dan membawa Jintan kembali secepat mungkin." Setelah mengatakan hal itu, Lindong tidak berlama-lama lagi. Dia pun melambaikan tangan dan memberikan hormat ke arah Ying Xiaoxiao sebelum akhirnya tubuhnya bergerak, dan Lindong segera meninggalkan sekte Dao. Sementara Ying Xiaoxiao hanya bisa menarik napas dalam-dalam ketika melihat kepergian dari Lindong. Di luar sekte Dao sendiri pada saat ini, lusinan murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga telah berpergian melewati hutan di luar pegunungan sekte Dao ini. Sementara mereka dipimpin oleh Ling Qingsu, dan Suro posisinya berada di belakang dari Ling Qingsu. Ketika melakukan perjalanan ini, sesekali tatapan mata Suro melihat ke arah sekte Dao. Pada akhirnya, dia tanpa sadar bertanya dengan Ling Qingsu, "Kakak Qingsu, apakah kita akan pergi begitu saja?" Ling Qingsu menjawabnya dengan nada suara yang cukup cuek, "Benar." Sementara Suro, dia sekali lagi mengatakan, "Kakak Qingsu, paling tidak kita harus mengucapkan selamat tinggal pada kakak Lindong sebelum kita pergi dari dalam sekte Dao." Ling Qingsu hanya melirik pada Suro sambil tersenyum. Dia mengatakan, "Kenapa kita harus memperdulikan tentang hal ini?" Sementara Suro hanya bisa menggigit bibirnya sambil mengatakan, "Tapi kakak Qingsu, bukankah alasan kenapa dirimu tetap tinggal di dalam sekte Dao selama periode waktu ini adalah karena kamu ingin melihat apakah kakak Lindong berhasil atau tidak di dalam menyelesaikan pelatihannya? Dan sebenarnya kau cukup mengkhawatirkan kondisi dari kakak Lindong, bukan?" Mendengar kata-kata dari Suro, Ling Qingsu pun segera berhenti. Dia kemudian menggunakan sarung pedangnya memukul kepala dari Suro sambil mengatakan, "Gadis bodoh, jika kamu terus berkata omong kosong seperti itu, aku akan segera mengurungmu ketika kita sampai di Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga." Mendengar kata-kata seperti ini,
Suro hanya bisa terdiam dan dia tidak berani berbicara kembali. Namun tiba-tiba saja ada sebuah suara tertawa bergema di tempat ini. Hahaha, apa yang dikatakan Suro itu adalah benar. Karena aku yang telah membawamu ke dalam sekte Dao, setidaknya dirimu harus mengucapkan selamat tinggal padaku sebelum kau pergi. Mendengar suara ini, Ling Qingsu hanya bisa menggenggam erat pedangnya dan dia segera terdiam. Detik berikutnya, tatapan mata Ling Qingsu dan juga orang-orang dari istana kemurian tertinggi 9 surga melihat ke arah depan. Di tempat itu sendiri ada sosok seseorang yang telah bersandar di pohon besar. Sementara itu, pria ini tersenyum ke arah Ling Qingsu dan juga orang-orang istana kemurian tertinggi 9 surga, karena sebenarnya dia adalah Lindong. Melihat sosok yang telah muncul di depan sana, Suro pun tiba-tiba saja terlihat cukup gembira, yang kemudian dia berteriak, "Kakak Lindong!" Sementara murid-murid dari istana kemurian tertinggi 9 surga, mereka juga buru-buru menangkupkan dua tangan, lalu menyapa, "Salam Senior Lindong." Mereka semua melakukan hal ini karena mereka tahu bahwa Lindong adalah penolong dari istana kemurian tertinggi 9 surga mereka. Selain itu, alasan mereka juga bisa membalas dendam sepenuhnya adalah karena Lindong. Sementara Lindong sendiri saat ini tersenyum ke arah mereka. Setelah itu, tatapan mata Lindong melihat ke arah Ling Qingsu, yang hingga detik ini Ling Qingsu hanya bisa menundukkan kepalanya sambil menyengkeram erat pedang yang ada di tangannya. Suro yang melihat apa yang dilakukan Ling Qingsu, dia hanya bisa tersenyum tipis. Yang kemudian Suro melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, "Kakak Lindong, sepertinya kau datang ke tempat ini, ada sesuatu yang ingin kau bicarakan dengan kakak Qingsu. Karena kita tidak ingin mengganggu kalian berdua, sebaiknya kita pergi lebih dulu dan menunggu jauh di depan sana. Sementara kalian berdua harus saling mengobrol dulu." "Kiu, empuk jeru, empuk jeru." Setelah berkata seperti ini, Suro pun melambaikan tangannya pada murid-murid istana kemurian tertinggi 9 surga, dan dia mengajak mereka semua untuk berjalan melewati Ling Qingsu dan meninggalkannya berduaan bersama Lindong di tempat ini. Sebuah jejak kepanikan akhirnya muncul dalam tatapan mata Qingsu. Dia melihat Suro yang akan meninggalkan dirinya. Ling Qingsu buru-buru mengulurkan tangan dan meraih tangan dari Suro. Namun, Suro segera melepaskan tangannya dari Ling Qingsu. Setelah itu, dia mengatakan, "Kakak Qingsu, kita tidak perlu terburu-buru karena masih banyak waktu luang dan kamu bisa mengobrol berduaan dengan kakak Lindong." "Kiu, empuk jeru, empuk jeru." Setelah berkata seperti ini, Suro segera tertawa ke arah Ling Qingsu dan dia benar-benar membawa para murid dari istana kemurian tertinggi 9 surga meninggalkan tempat ini. Dalam waktu yang cukup singkat, suasana di dalam hutan ini telah berubah menjadi cukup hening. Sementara Ling Qingsu masih tetap berdiri di tempatnya dan dia memiliki sikap yang luar biasa. Meskipun pada awalnya Ling Qingsu terlihat cukup panik, namun ketabahan mentalnya itu benar-benar kuat. Karenanya, dia bisa dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Tapi saat ini, ada sesuatu yang cukup berbeda dari seorang Ling Qingsu. Hal itu dikarenakan nafasnya lebih cepat daripada biasanya. Karena Ling Qingsu terlihat cukup grogi, namun dia tidak ingin memperlihatkan kegrogiannya ini. Lindong secara perlahan berjalan mendekati Ling Qingsu, yang kemudian dia berkata, "Tidak baik untukmu untuk pergi begitu saja tanpa mengucapkan selamat tinggal padaku." Ling Qingsu menjawab perkataan dari Lindong, "Kita selama ini telah banyak menyusahkanmu. Sementara sekte Dao sendiri, mereka juga memiliki urusan internal yang harus ditangani. Dengan kita pergi secara diam-diam, sebenarnya hal ini akan bisa mengurangi beberapa masalah yang akan terjadi padamu." Lindong yang berdiri di hadapan Ling Qingsu, dia menatap gadis cantik itu sambil mengatakan, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dirimu itu adalah masalah bagiku? Qingsu, sudah 8 tahun semenjak kita bertemu pertama kalinya, bukan? Pada saat itu, pertama kalinya aku melihatmu di kekaisaran yang besar, dan kamu adalah kebanggaan surga yang berdiri di puncak yang tinggi, sementara diriku hanyalah seorang pemuda lemah dari keluarga kecil. Aku terus berjuang
melalui berbagai pengalaman yang cukup menantang. Pada saat itu, aku hanya bisa memandangmu dari jarak yang cukup jauh, dan kamu terlihat sangat cantik serta suka menyendiri. Ini adalah pertama kalinya bagi diriku melihat kecantikan yang tidak ada obatnya, dan jantungku terasa berdetak dengan cepat. Namun diriku juga memahami kesenjangan antara kita berdua. Aku harus mengakui bahwa sebenarnya aku merasa malu ketika aku bertemu denganmu di dalam makam kuno. Namun segalanya telah berubah seiring berlalunya waktu. 8 tahun kemudian, aku telah berdiri di puncak dari benua ini, dan mungkin hanya dirimu yang mengetahui banyak kesulitan yang telah kualami selama ini. Meskipun begitu, aku tidak pernah menyesali dengan keputusanku ini. Mendengar ucapan dari Lindong itu, sebuah riak telah muncul dalam tatapan mata Ling Qingsu. Dia secara perlahan mengangkat kepalanya dan melihat wajah dari Lindong. 8 tahun yang lalu, Lindong masih terlihat tidak memiliki kedewasaan. Namun saat ini, dia benar-benar telah berubah. Namun semangat dan juga keras kepalanya masih sama tajamnya seperti 8 tahun yang lalu. Ketika Ling Qingsu meletakkan pedang di tenggorokan dari Lindong sambil merucutkan bibir merahnya, Ling Qingsu pun segera mengatakan, "Selamat. 8 tahun ini pada akhirnya status kita telah berubah, dan kamu benar-benar telah melampaui diriku." Segera setelah itu Ling Qingsu pun berkata dengan lembut untuk mengejek dirinya sendiri. "Guru telah memberitahuku bahwa karakter sombongku ini mirip dengan bunga teratai yang ada di puncak gunung tertinggi. Dan hal ini secara alami akan menarik para pria untuk melakukan penaklukan, karena mereka sangat suka menaklukkan gunung tertinggi yang sebenarnya tidak bisa mereka capai. Sementara dirimu, kau sebenarnya juga telah memikirkan bagaimana caranya untuk menaklukkan diriku sejak awal, bukan? Namun kau saat ini memang sangat kuat, dan mengingat kekuatanmu yang sekarang, cukup mudah untuk bisa menaklukkan diriku." Hal ini dikatakan oleh Ling Qingsu dengan mata yang sudah memerah, dan Ling Qingsu tidak tahu apakah Lindong bisa memahami emosi di dalam hatinya. Namun Ling Qingsu cukup menyadari bahwa dia selama ini telah memberikan kesan pada seorang Lindong. Saat itu, semangat yang cukup membara dan juga keras kepala dari seorang Lindong membuat dia mengerti bahwa dirinya telah menjadi sasaran dari Lindong untuk dilampaui. Pada akhirnya, Lindong pun menempuh banyak bahaya hanya demi bisa mengejar Ling Qingsu. Bertahun-tahun yang lalu, ketika mereka berdua bertemu kembali, Lindong sudah sangat berbeda. Meskipun dia belum mencapai tingkat yang cukup mengejutkan bagi seorang Ling Qingsu, namun Ling Qingsu sendiri masih memperhatikan sosok Lindong karena ada hubungan yang cukup rumit di antara mereka berdua. Dan setelah mereka bertemu kembali di wilayah iblis yang unik, tepatnya pada saat berada di kolam surgawi kemudian tertinggi, sebuah riak pada akhirnya kembali muncul di dalam hati Ling Qingsu yang biasanya cukup tenang. Perjuangan gagah berani dari seorang Lindong yang sudah berlumuran darah ketika melakukan pertempuran di kota iblis yang unik dengan 3 kepala gerbang Yuan menyebabkan hati dari seorang Ling Qingsu sedikit menggigil. Namun pada akhirnya Ling Qingsu berhasil menekan emosi di dalam hatinya sendiri, dan dia hanya menjadi penonton dari pertarungan Lindong bersama dengan 3 kepala gerbang Yuan. Hal itu dilakukan Ling Qingsu bukan karena dia tidak ingin menolong seorang Lindong, tapi Ling Qingsu percaya bahwa Lindong tidak akan bisa gagal dengan mudah. Dan Ling Qingsu juga cukup yakin ketika Lindong meninggalkan wilayah Suan Timur saat berikutnya, ketika dirinya kembali lagi ke tempat ini, maka Lindong akan benar-benar menjadi orang yang kuat. Dan pada akhirnya segala sesuatu yang telah dipikirkan oleh Ling Qingsu itu pada saat ini benar-benar terjadi. Ketika Lindong berdiri di hadapan Ling Qingsu, dia terlihat sangat mempesona, dan Ling Qingsu mulai sedikit asing dengan seorang Lindong. Pemuda lemah hati itu kini telah benar-benar berubah menjadi serigala terganas di dunia, dan dia telah berdiri
di puncak gunung tertinggi dengan kekuatan Lindong. Ling Qingsu percaya bahwa Lindong bisa menaklukkannya dengan mudah. Namun sebenarnya Ling Qingsu juga tahu bahwa ini hanyalah sebuah ambisi dari seorang Lindong. Maka dari itu, Ling Qingsu tidak memiliki harapan untuk bisa memiliki Lindong. Meskipun Ling Qingsu selama ini berpikir seperti itu, namun dia tetap menyediakan sebuah tempat bagi seorang Lindong di dalam hatinya. Bahkan ketika guru dari Ling Qingsu selalu bertanya siapa yang telah menghilangkan keperawanannya, Ling Qingsu tetap terdiam dan tidak pernah menyebutkan nama Lindong. Meskipun Ling Qingsu sadar Lindong tidak memiliki status apapun, tapi Ling Qingsu tidak ingin seorang Lindong berada di dalam masalah besar. Dan selama 3 tahun terakhir, Ling Qingsu telah secara diam-diam pergi untuk menemui ibu dari Lindong yang berada di kekaisaran yang besar. Dan baru-baru ini, ketika murid-murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga meninggalkan sekte Dao, Ling Qingsu masih tetap bertahan di tempat itu, menunggu sampai Lindong keluar dari dalam pengasingan kultivasinya. Sebelum akhirnya, Ling Qingsu memastikan Lindong baik-baik saja dan dia memilih pergi secara diam-diam. Ling Qingsu sangat menyadari tentang karakter dari Ying Huan Huan yang benar-benar memiliki cinta yang tulus terhadap seorang Lindong. Dan Huan Huan bisa mengekspresikan cintanya dengan cukup berani. Hal itu sebenarnya membuat Ling Qingsu menjadi iri dengan Huan Huan. Bagaimanapun juga, mereka berdua memiliki karakter yang cukup berbeda. Ling Qingsu adalah seperti bunga teratai untuk dirinya sendiri. Dia akan menyembunyikan segala sesuatu di dalam hatinya, dan hal itu tidak akan pernah diketahui oleh orang lain. Mungkin karena hal inilah Ling Qingsu berpikir bahwa Lindong selama ini mengejarnya hanya untuk penaklukan sesaat. Dan Lindong kemungkinan tidak memiliki perasaan murni terhadap seorang Ling Qingsu. Lindong pun cukup terkejut ketika melihat ekspresi dari Ling Qingsu yang berubah-ubah saat ini. Dan sekarang sebenarnya Ling Qingsu telah menangis. Dia benar-benar menunjukkan kelemahan yang selama ini tidak pernah disaksikan oleh Lindong. Sikap acuh tidak acuh dan juga ketidakpedulian dari seorang Ling Qingsu pada akhirnya mencair. Dan Lindong bisa merasakan sebuah gelombang yang telah melonjak di dalam hati dari seorang Ling Qingsu. Menyaksikan pemandangan seperti ini, Lindong pun terdiam untuk sesaat. Detik berikutnya, dia pun mengulurkan tangan untuk menghapus air mata dari Ling Qingsu. Namun Ling Qingsu dengan cepat menghindari tangan dari Lindong dan dia menghapus air matanya sendiri. Sekali lagi, Ling Qingsu kali ini telah mendapatkan sikap acuh tidak acuhnya, seolah-olah yang dia alami selama ini hanyalah sebuah ilusi. Lindong terdiam sejenak sebelum akhirnya dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada suara yang cukup lembut, "Bukannya aku ingin menundukkan dirimu, namun proses berpikirku adalah sesuatu yang cukup sederhana di masa lalu. Pada saat itu, aku hanya ingin membuatmu melihat diriku muncul sebagai orang yang berbeda, dan aku hanya ingin membuktikan bahwa pendapatmu tentang diriku di masa lalu adalah sebuah kesalahan." Ling Qingsu sedikit melirik Lindong, namun dia tidak berani menatapnya dalam-dalam. Dan Lindong kembali mengatakan, "Aku juga sangat menyadari kesenjangan di antara kita berdua saat itu. Meskipun hal ini telah terjadi, aku juga mengerti bahwa diriku hanyalah seekor katak yang bernafsu terhadap daging angsa. Namun, katak rendahan sepertiku memang memiliki sedikit ambisi. Aku berharap ketika aku berdiri di hadapanmu lagi, aku bisa bertemu dengan dirimu secara langsung, tanpa harus melihat dirimu dari jarak yang cukup jauh seperti saat itu. Dan aku ingin mengatakan bahwa ketika aku berdiri di hadapanmu, kita berdua adalah orang yang setara." Tubuh dari Ling Qingsu pun bergetar setelah mendengar ucapan dari Lindong. Setelah itu, dia secara perlahan menatap Lindong yang saat ini sudah tersenyum ke arahnya. Sementara Ling Qingsu hanya bisa mengepalkan tangannya dengan lembut tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Dan Lindong kali ini kembali berkata dengan suara yang cukup serak, "Aku mengatakan semua ini hanya karena diriku berharap untuk bisa memberitahumu
bahwa aku tidak seperti yang kau bayangkan. Diriku ini ingin sepenuhnya menaklukkan dirimu untuk bisa menikmati sebuah kegembiraan dari penaklukanku. Dan aku benar-benar ingin memiliki dirimu. Aku harap kita berdua menjadi orang yang setara. Kingsu, apakah kau mengerti? Jika aku tidak peduli dengan dirimu, maka aku tidak akan segera pergi ke istana kemurian tertinggi 9 surga ketika aku mendapat kabar bahwa dirimu sedang dalam masalah. Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu hanya bisa menggigit bibirnya sendiri. Dia secara perlahan menganggukkan kepalanya, dan selanjutnya mereka berdua kembali terdiam. Namun keheningan ini tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Sementara Ling Qingsu dengan cara yang cukup elegan, dia masih menundukkan kepalanya dan menatap pedang panjang yang ada di tangannya. Namun tiba-tiba saja sebuah suara tertawa terdengar dari jarak yang jauh. Karena itu adalah suara dari Suro dan juga para murid dari istana kemurian tertinggi 9 surga. Kakak Kingsu, aku akan segera kembali ke istana kemurian tertinggi 9 surga dan kamu bisa menyusul kita. Lindong yang juga mendengar teriakan dari Suro itu, dia tiba-tiba saja berkata pada Ling Qingsu, apakah saat ini istana kemurian tertinggi 9 surga sudah dibangun kembali? Dan apakah semuanya baik-baik saja di tempat itu? Ling Qingsu menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, benar, meskipun guru telah meninggal, namun banyak tetua di istana kemurian tertinggi 9 surga yang tadinya terluka parah, sekarang sudah pulih sepenuhnya. Dan saat ini, aku adalah seorang penguasa baru dari istana kemurian tertinggi 9 surga. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa menarik nafas, karena dia mengetahui bahwa istana kemurian tertinggi 9 surga telah mengalami perubahan drastis dalam waktu ini. Istana itu telah dihancurkan, kepala istana juga telah meninggal, dan pada akhirnya seluruh tanggung jawab yang besar terjatuh ke tangan Ling Qingsu. Sambil melihat pada Ling Qingsu, Lindong tiba-tiba saja menyerahkan sepotong batu giok berwarna hitam sambil mengatakan, ambillah batu giok ini dan hancurkan. Jika kau mendapatkan masalah, maka diriku akan segera bergegas untuk datang ke tempatmu. Ling Qingsu ragu-ragu sejenak, namun pada akhirnya dia menerima batu giok itu dengan lembut, dan sebuah kehangatan terpancar dari tatapan mata Lindong. Segera setelah itu, Ling Qingsu pun melirik ke arah Lindong sambil mengatakan, kalau begitu, aku akan segera pergi. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Namun baru saja Ling Qingsu berbalik mengambil 2 langkah untuk pergi, Yan yang ada di dalam tubuh Lindong ini berteriak, tunggu dulu, dia masih ingin bertanya padamu, kenapa kamu memiliki fluktuasi yang sama dengan leluhur simbol. Suara ini menyebabkan Ling Qingsu cukup tercengang. Segera setelah itu dia kembali berbalik melihat ke arah Lindong, dan tiba-tiba saja ada sosok cahaya putih kini secara diam-diam keluar dari dalam tubuh Lindong. Hal itu membuat wajah dari Lindong dalam sekejap saja terlihat cukup muram. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ling Qingsu akan menceritakan pada Lindong kenapa dirinya memiliki fluktuasi yang sama dengan leluhur simbol? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.